Oke, selamat pagi Mas. Mungkin kita bisa perkenalan dulu ya Mas ya. Kenalin nama saya Adit, Masnya bisa panggil saya Mas Adit. Kalau Masnya? Saya Afrian, masih bisa panggil saya Mas Oke, Afrian Mas gitu. Afrian. Oke, Mas Afrian barusan dari mana? Ada kelas kah? Atau langsung ke sini? Ya, hari ini tidak ada kelas sih, dari rumah saja. Cuman habis sesi konseling ini ada kelas lagi. Oh, jadi habis ini nanti ada kelas. Oke, Mas Afrian gimana nih? Hari ini kan lagi puasa nih. Tadi sahur nggak nih? Kayaknya agak lemes kayak ini, suaranya rendah gitu. Agak sahur, Sahur. sedikit karena ya tidur sempat ketiduran juga. Gimana Mas, udah hari kelima puasa? Aman apa ada bolong? Alhamdulillah Ada bolong? semua. Oh, aman semua ya? Oke, kalau gitu Mas Afrian kan kesini mau melakukan sesi konseling kan ya? Saya ingin nanya, sebelumnya Mas Afrian udah pernah melakukan sesi konseling? Oke, baru mungkin saya jelaskan lagi aja ya. Jadi di sini saya sebagai konselor nanti sebagai yang akan membantu Mas Afrian untuk mengarahkan Mas Afrian, dan di sini Mas Afrian sebagai konselor dan Mas Afrian nggak perlu takut untuk bercerita karena di sini ada keskerasian. Jadi apa yang Mas Afrian sampaikan di sini hanya kita berdua yang tahu. Dan mungkin buat sesi konten kali ini kita bisa batasi waktunya ya, mungkin sekitar 20 menit. Gimana Mas Afrian? Apakah Mas Afrian sepakat? Oke. Kalau gitu, kalau Mas Afrian sepakat, apakah buat sesi kontennya bisa kita mulai? Bisa. Kalau Mas Afrian udah siap, silakan Mas Afrian, apa yang mau Mas Afrian sampaikan ke saya? Jadi gini Pak, saya ada sebuah masalah di saya. Yang mana saya sekarang masuk di semester 4 ya Pak ya. Dan saya sebelumnya juga ikut UKM. Sebenarnya saya juga ikut UKM. Nah, saya di UKM itu saya ya ingin belajar gitu. Tidak ingin mengurus organisasi di UKM, tidak ingin mengurus UKM tersebut, hanya ingin belajar gitu. Nah, kemudian saya ikut saya KMO gitu Pak di bulan November gitu sebenarnya. Lalu kan di UKM saya ada banyak sekali bidang-bidangnya ya Pak. Lalu ternyata yang saya ingin masuk di bidang pembinaan karena saya tujuannya hanya ingin belajar, tidak ingin mengurus UKM. Lalu ternyata plotting tuh pas plotting aja keluar pada sekitar pertengahan Januari kalau tidak salah. Keluar saya masuk di bidang kaderisasi, bidang HRD, yang mana itu kan mengurus organisasi seperti memantau anggota-anggota dalam pelatihan, anggapan monitoring gitu kan. Yang mana saya tujuannya ya ingin belajar gitu, kenapa kok malah masuk ke pengurus gitu. Selain itu kan saya ini terus di organisasi saya, yang mana pengumumannya itu di awal Januari Mas. Yang mana saya juga memegang sebuah dan jabatan gitu ya Mas ya. Mana ya mengurus sebuah proker itu kan sangat banyak Mas. Terus selain itu saya sekarang juga di semester 4. Di semester 4 nya sangat sibuk ya Mas ya, karena bertambahnya semester. Dan kegiatan organisasi itu sudah sangat saya sangat terbebani sekali gitu, apalagi ditambah di UKM ini Mas. Nah, di UKM ini saya awalnya hanya ingin belajar aja ikut di pembinaan, saya masuk di bagian monitoring, pemantauan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak untuk menghilang gitu, untuk menghilang di UKM ini, karena jujur saya sendiri sangat kerepotan sekali gitu. Ketika saya menghilang ini, saya tuh sering di-tag gitu Mas di grup, seperti ikut awalnya itu seperti bangun bonding itu di-tag, saya nggak jawab. Terus pendampingan pertama untuk anggota-anggota yang lain saya itu nggak datang, padahal saya berhidup 3 kelompok dari 15 itu nggak datang gitu. Lalu ada lagi buat list
kecapean gitu Mas, saya nggak ikut. Nah, karena tidak sesuai dengan harapan saya ketika masuk UKM gitu Mas. Gitu. Lalu saya pernah berpikir kalau saya seolah saya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, lari dari tidak bertanggung jawab, tanggung jawab, menghindari masalah gitu. Saya berpikiran seperti itu. Dan sempat juga pengurus-pengurus itu menjawab saya ada. Oke, jadi di sini kasusnya Mas Afrian ini ada masuk salah satu UKM, dan Mas Afrian niat awalnya untuk masuk UKM ini itu ya untuk belajar, bukan buat ikut kepengurusannya ya gitu ya. Dan di sisi lain Mas Afrian juga ikut himpunan di organisasi Mas Afrian, dan itu Mas Afrian di sana memegang jabatan, dan itu ya punya kesibukan juga kayaknya. Terus terlebih lagi di semester 4 ini juga lagi sibuk-sibuknya Mas Afrian ya. Nah, jadi akhirnya Mas Afrian rasa kewalahan karena semua itu gitu ya. Oke, saya ingin menanya nih Mas Afrian, ketika Mas Afrian dihadapkan dengan situasi gini, gimana perasaan Mas Afrian? Perasaan saya sangat tidak enak sekali ya, merasa dihantui dan kayak saya gitu, karena ada berapa ya, 3 orang kalau tidak salah dari ketua bidang, sekali bidang, dan salah satu teman saya itu menghubungi saya gitu. Kebetulan saya kan tempat tinggal di asrama ya Mas. Di asrama itu tetangga kamar saya juga ada satu anak kayak mereka juga menanyakan tentang diri saya gitu. Aku nggak masuk, nggak pernah ini. Jadi sangat merasa tidak nyaman sekali ya, merasa terhantui sekali gitu. Ketika Mas Afrian merasa dihantui ini, apa yang Mas Afrian lakukan? Ya, saya mencoba apa ya, mencoba untuk menghindari ketika ditanyain ya, karena saya sibuk ini, saya mencoba jujur ya, saya sibuk ini, kegiatan saya sedang mengurus ini, saya mencoba jujur, tapi sangat apa ya, risih sekali gitu, tidak nyaman sekali ketika dihubungi gitu. Mas Afrian ini ngerasa menghindar ini cuma pada satu UKM aja, apa pada organisasi yang di himpunan Mas Afrian juga? Di UKM saja. Di UKM-nya saja. Kenapa Mas Afrian menghindarnya cuma yang di UKM? Ya, karena saya berpikir kalau di UKM ini saya hanya sebagai anggota biasa gitu. Saya di organisasi ini saya apa ya namanya, diberi amanah untuk memegang suatu divisi gitu. Jadi saya tidak di organisasi. Emang sebelumnya Mas Afrian sebelum masuk UKM ini udah tahu apa belum kalau masuk UKM ini emang ada kepengurusnya atau? Sebelumnya sudah tahu, cuman kira itu hanya apa ya, periode yang sebelumnya terus lanjut gitu. Ternyata kayak tadi periode yang baru, anggota-anggota baru ternyata juga ikut mengurus juga ternyata itu. Jadi ketika Mas Afrian udah masuk ke UKM, ternyata Mas Afrian juga masuk ke kepengurusannya, sehingga Mas Afrian kayak merasa kawalan karena banyak organisasi tadi ya. Oke, kalau saya ingin nanya, Mas Afrian merasa kawalan ini kah? Kawalan itu emang karena pas kejadian Mas Afrian masuk UKM, apakah sebelum ini udah ada juga merasa kawalan kayak khawatir itu sih? Sebenarnya enggak sih Mas ya, cuma saya merasa kewalahan itu ketika plottingan dari UKM ini keluar. Jadi ketika Mas Afrian udah masuk ke pengurusan yang di UKM ini, dari situ Mas Afrian mulai merasa kayak khawatir gitu, cuma semenjak dari kejadian itu tuh, apa yang Mas Afrian pikirkan sehingga Mas Afrian kayak jadi merasa khawatir, merasa dihantui gitu? Apa yang Mas Afrian pikirkan ke depan pas kejadian plottingan itu? Saya pasti sangat shock sekali ya Mas, saya kaget loh, ini kenapa loh gitu. Gimana mengingat di organisasi juga sangat sibuk sekali gitu ya, sangat kaget sekali, terus tidak bisa membayangkan ke depannya itu bakal seperti apa, nasib saya di UKM ini seperti apa gitu. Dan pasti nama saya jelek di UKM itu gitu, karena tidak sempat bahan yang kebanyakan bahwa saya menghilang gitu pada saat dibutuhkannya gitu.
Oke, kalau yang di organisasi jurusan Mas Afrian, tadi Mas Afrian katakan kalau Mas Afrian juga punya kesibukan kan, juga saat itu. Apakah dengan kesibukan yang di organisasi itu lagi, Mas Afrian nggak ngerasa khawatir juga? Enggak ya mas, enggak. Jadi masa khawatirnya karena masuk plottingan di UKM. Ya karena di organisasi saya merasa punya tanggung jawab gitu. Kalau di UKM tidak, dan merasa tidak sesuai dengan tujuan awal saya masuk di UKM. Memangnya tujuan awal Mas Afrian masuk UKM itu apa? Untuk belajar dan menambah pengetahuan saya itu aja. Kenapa Mas Afrian jadi Afrian tujuan awal masuk UKM-nya hanya untuk belajar? Kalau yang di organisasi Mas Friend tadi kan Mas Friend juga bilang Mas Friend punya kesibukan gitu, dan Mas Friend juga merasa punya tanggung jawab sehingga nggak merasa khawatir gitu. Kenapa kalau yang di UKM Mas Friend ketika Mas Friend juga masuk plottingan, kenapa Mas Friend juga ngerasa punya tanggung jawab di situ gitu, biar Mas Friend juga nggak ngerasa khawatir? Apa ya mas ya? Lebih ke tidak terima aja ya mas. Kenapa kok dimasukkan ke bidang ini, tidak terima gitu aja. Yang mana pak pengakibatnya ya saya hilang tidak dicari. Oke, tadi Mas Friend bilang Mas Friend tidak terima itu kan, tapi dari awal tadi Mas Friend udah tahu kalau masuk di UKM ini Mas Friend bakal masuk ke pengurusannya. Jadi secara nggak langsung otomatis kan Mas Afrian daftar di UKM itu berarti kan Mas Afrian juga udah disetujui kalau Mas Afrian bakal masuk di kepengurusannya. Ya, karena pas waktu masuknya ya mas, itu kami dibagi form pemilihan bidang departemen bidang. Saya pilih yang sesuai dengan tujuan saya di pembinaan. Ternyata pembinaan saja mas. Ternyata plottingannya tidak masuk di pembinaan, malah dimasuk di HRD. Itu yang tidak terima menurut saya. Jalan ini kedua-keduanya takut kalau kuliah saya berantakan gitu. Ketika Mas Afrian tahu kalau Mas Afrian masuk di bagian plottingan HRD itu, apa yang Mas Afrian rasakan saja? Kaget dan tidak bisa membayangkan kedepannya seperti apa perkuliahan saya ke depannya seperti apa. Takut berantakan. Oke Mas Afrian, tadi Mas Afrian katakan kalau Mas Afrian masuk di kepengurusan UKM ini Mas Afrian kuliahnya akan berantakan ke depannya. Kenapa Mas Afrian bisa mengatakan kalau masuk di kepengurusan ini Mas Afrian perkuliahannya akan berantakan? Sedangkan di organisasi Mas Afrian kan juga ikut kepengurusan, tapi Mas Afrian kuliahnya baik-baik aja. Ketika plottingan itu keluar dari saya menganggap bahwa saya takut kalau kuliah saya bakal berantakan karena saya lihat bahwa saya di bidang saya ini saya hanya mencari info ya mas dari orang-orang teman-teman saya di asrama itu. Ternyata bidang yang saya tempati ini ternyata tugasnya sangat bisa dikatakan berat karena ya memantau, monitoring anggota-anggota dalam pembinaan gitu mas. Makanya saya langsung kepikiran ke depannya, wah kuliah aku seperti apa ini. Kuliah aku udah 24 SKS tambah di organisasi yang programnya banyak, terus tambah di UKM yang monitoring setiap kegiatan yang mana harus masuk terus nanti bagaimana dulu. Makanya saya langsung menyimpulkan bahwa saya nantinya saya akan berantakan gitu. Apa buktinya Mas Afrian kalau perkuliahan Mas Afrian akan berantakan? Kalau bukti belum ada sih mas. Saya ya memikirkan ke depannya saja membayangkan Jadi bukti kalau perkuliahan Mas Afrian akan berantakan belum ada ya. Oke, sekarang saya mau nanya, emangnya anggota lain yang masuk di HRD itu menurut Mas Afrian apakah perkuliahannya berantakan seperti yang Mas Afrian pikirkan? sebenarnya tidak ya. Mereka hanya ikut di UKM saja, tidak di kegiatan lain. Kalau misalnya mereka juga
juga ikut di organisasi lain dan mereka juga ikut di HRD, apakah menurut Mas Afrian perkuliahan mereka akan berantakan? Apakah pasti akan berantakan seperti yang Mas Afrian pikirkan? Tidak juga mungkin. Juga. Lalu kenapa Mas Afrian bisa berpikir ke diri Mas Afrian sendiri kalau Mas Afrian masuk di pengurusan itu perkuliahan Mas Afrian akan berantakan? Karena apa ya, saya tipe orang yang ketika sibuk dikit itu langsung ketika sibuk dikit itu langsung hektik gitu mas, tidak bisa berpikir secara jernih gitu, sering mengeluh gitu loh mas. Makanya saya mengabarnya perkuliahan kedepannya saya nanti bakal berantakan gitu. Oke, kalau di organisasi Mas Afrian, apakah Mas Afrian juga pernah mendapatkan dihadapkan sama situasi yang membuat Mas Afrian merasa hektik gitu? Enggak sih, Enggak pernah. enggak pernah. Kalau lalu apa yang membuat Mas Afrian berpikir kalau di UKM ini Mas Afrian akan sangat sibuk gitu? Ya karena di bidang yang saya tempati itu bidang yang informasi dari teman-teman yang saya bantu bahwa saya bidang yang saya tempati ini bidang yang sibuk gitu mas, bidang yang sangat sibuk. Oke. Berarti kalau yang di organisasi himpunan Mas Afrian itu enggak sih? Tidak Tidak. begitu sih mas. Lalu menurut Mas Afrian, ketika Mas Afrian melihat teman-teman yang ada di HRD lain, apakah mereka perkuliahannya kayak terabaikan, terbengkalai? Yang saya amati sih sebenarnya tidak ya mas ya. Cuman ada beberapa pengurus itu sudah sampai semester berapa ya, semester 8 itu masih sibuk sebenarnya berorganisasi ya. Sibuknya juga di UKM. Saya takut seperti mereka. Mas Afrian takut seperti mereka? Saya semester akhir udah fokus ke akademik gitu, tidak perlu diketahui gitu. Apakah menurut Mas Afrian juga bakal sama kayak kating-kating Mas Afrian yang semester 8 masih sibuk organisasi? Kan semua orang tipe belajarnya juga berbeda-beda. Ya saya berpikirnya seperti itu. Sudah. Bisa dulu. Oke, tadi Mas Afrian bilang Mas Afrian berpikir bahwa di UKM ini Mas Afrian sangat hektik sehingga kalian akan terbengkalai. Oke, baik. Saya ingin menanyakan, emangnya selama perkuliahan ini ada nggak Mas Afrian mendapatkan lakukan tadi kondisi yang membuat Mas Afrian hektik gitu? Seperti apa yang selain ketemu di A-nya UKM ini gitu? Enggak ada sih. Masa nggak ada? Etik sih pasti ada yang tapi sebenarnya dari saya sangat etik banget sih. A-nya itu Lalu ketika Mas Afrian merasa apa hektik itunya di situasi yang itu tuh, apakah perkuliahan Mas dari Afrian terbengkalai? Caranya Lalu kenapa Mas Afrian berpikiran kalau dapat hektik di UKM ini perkuliahan Mas Afrian akan terbengkalai? saya Oh. memiliki dua beban Oke, sekaligus tersebut gitu loh mas. A-nya ketemu. Saya Ya, memiliki dua C-nya beban sekaligus gitu mas. Saya hanya ingin satu saja gitu. emosinya apa yang muncul di situ? Kalau Mas Afrian Jika dia bilang Mas Afrian hanya pengen satu kehidupannya tadi gagal kesibukan terus, saja, kenapa apa? di awal Mas Afrian memutuskan buat ikut UKM? Karena saya tidak tahu kalau saya akan gabung di organisasi gitu. Saya tidak tahu kalau saya di Perilakunya Januari apa? awal saya akan masuk di organisasi, saya tidak tahu. Kalaupun dan votingannya keluar di Januari tanggal, kalaupun saya tahu saya akan masuk votingan di UKM, saya tidak akan mengambil di organisasi itu. Dan begitu pun sebaliknya gitu. Oke, Nah, oke. sekarang kalau apa yang Mas muncul? Afrian sudah di kondisi Mas Afrian punya dua kesibukan, apakah menurut Dia Mas Afrian berkeyakinan salah apa? satu solusinya emang Mas Afrian harus keluar? Iya, saya pikir seperti itu. Ada pikiran untuk Nanti tidak bisa berkembang karena tadi Tadi Mas Afrian katakan kalau Mas Afrian punya dua kesibukan itu, Jadi ada Mas Afrian perasaan akan sangat seperti hektik, itu. akan sangat sibuk gitu ya. Irasional Perkuliahan akan mungkin sangat Mas terbengkalai. Sekarang saya ingin bertanya, Mas Afrian pernah nggak melihat orang yang punya banyak ikut organisasi gitu, tapi akademik mereka juga lancar-lancar aja, malah dengan banyak ikut organisasi mereka di akademik makin berprestasi gitu. Mas Ada nggak Afrian. Mas Afrian melihat orang seperti itu? ada sih kating saya. Ada ya. Kalau gitu kenapa Mas Afrian juga nggak coba melihat dari sisi itu? terlalu Kalau Mas Afrian bisa juga nasional apa? akademik Mas Afrian akan berkembang dengan ikut organisasi gitu. Karena saya juga pernah berpikir seperti itu. Nah,
cuma saya percaya pada kemampuan saya, kemampuan saya tidak saya ikut mereka. global evolution Apa bukti ya kemampuan Mas Afrian tidak saya mereka? Sebenarnya gini, ketika saya belajar kalau kita evolution masih itu kan terlalu kita sering capek, berlebihan gampang capek, terhadap gampang bad mood. dirinya gitu. Ini maksudnya Itu. apa sih? Laptop saya langsung saya tutup. Kemudian dari Apakah irasionalnya Mas tadi, Afrian orang yang berprestasi itu tidak pernah juga capek gitu? Pernah sih. Berarti mereka sama kayak Mas Afrian kalau itu yang merasakan capek, tapi mereka bisa berprestasi dengan ikut dua organisasi. irasionalnya Kenapa Mas yang Afrian juga merasa bahwa yang nggak bisa sia-sia melihat dengan dari sudut pandang itu? gagal terus itu Apa Mas Afrian juga nggak berpikir apa yang kalau dilakukan dengan ikut dua organisasi ya kalau yang capek itu memang hal yang wajar, tapi kan bukan berarti perkuliahan Mas Afrian akan terbengkalai. Oke, apa Yang buktinya seperti yang Anda saya bilang tadi, bahwa saya selalu menganggap saya diri Anda gagal atau sia-siakan kemampuan apa? saya dalam belajar itu sangat, kalau level 1 sampai 10 hanya di level 5. Kalau yang saya lihat Tidak ada. dari saya punya organisasi banyak, Kemudian UKM kalau banyak, tidak ada itu buktinya udah itu level dia 4. gagal, apakah Saya itu benar-benar bisa empirical mengatur ataukah waktunya, logical? sedangkan saya tidak bisa. Oke, apakah dengan yakin Mas nanti, Afrian level Mas Afrian di bawah orang itu akan membantu Mas Afrian mempelajari atau malah bikin dispute menurunkan itu yang motivasi Mas belum- Afrian? yang belum tajam ya. Apakah dengan Mas Afrian berpikir kalau kemampuan Mas Afrian di bawah orang-orang itu akan membantu Mas Afrian, dispute atau malah kayak itu dalam konteks menurunkan motivasi Mas Afrian? Ketika Mas Afrian menganggap kalau diri Mas Afrian di bawah itu orang, dalam konteks irasional seperti apa, kemudian apa yang Akan harus menurunkan motivasi. dikatakan untuk setiap lalu kenapa Mas Afrian masih bisa dipahami yakin kalau Mas Afrian di bawah itu yang level saya lihat orang-orang itu. itu? Bukankah setiap orang Tetapi itu yang bisa harus berkembang? diperhatikan bahwa tidak mungkin kita mendispute kalau irasionalnya belum ketemu, dan tidak Apakah mungkin Mas kita Afrian mendispute berpikir kalau irasional kalau Mas Afrian juga bisa berkembang? ini benar-benar jadi Kalau ikut dua organisasi, Mas Afrian juga wajib bisa Anda bisa melakukan berproses di dua organisasi itu mengembangkan diri sehingga setelah itu baru juga di tidak akan terbengkalai. dispute mana yang digunakan berdasarkan irasional yang muncul, apakah logical, fungsional, ataukah Mas Afrian bisa berpikir kalau Mas empirical, Afrian ikut dua ataukah organisasi bukan berarti philosophical, perkuliahan akan itu terbengkalai, tapi tergantung Mas Afrian dari juga bisa rasional berproses di kedua organisasi tersebut sehingga Nah, juga itu yang harus dengan teman-teman bisa Nah, kita sebagai bekerjasama dosen gitu, harus sehingga perkuliahan tidak mengetahui terbengkalai. konteks irasional itu seperti apa, Oh iya, konteks dispute-nya yang digunakan itu seperti apa. oh iya, mas saya tidak pernah berpikir Kalau seperti misalnya tadi mbaknya mengatakan dispute-nya empirical, berarti ada dispute empirical yang digunakan untuk irasional. Oke, sekarang apakah Mas Afrian sudah mulai Kalau sadar di- kalau ikut gimana? dua organisasi itu bukan berarti perkuliahan akan terbengkalai? Boleh saja empirical kan, boleh kalau logical, tapi kita lihat dulu dari ya, semoga aja irasional bisa menjadi beliefnya itu yang mana yang harus kayak kembaran juga. kalau misalnya Kira-kira kalau Mas Afrian mulai sadar kalau dua organisasi tidak bakal bikin perkuliahan Mas Afrian terbengkalai, berarti dari kira-kira gimana irasionalnya sudah perasaan Mas logika yang Afrian? kali Apakah akan tetap khawatir, cemas atau bisa dipahami sampai di sini. Kalau empirical berarti ada sesuatu kenyataan yang keliru dan kita perlu membuktikan. Tapi kalau dia logical berbicara, kalau gitu berpikirnya sepertinya yang waktu sesi counseling sudah habis ya. Mungkin paham sampai di sini. Kalau filosofi sebentar lagi bisa kita akhiri. Saya ingin menanyakan ke Mas Afrian apa yang Mas Afrian dapatkan pada kejadian itu sesi yang counseling menyebabkan tadi. irasional itu dia pernah terjadi Kali ini saya pada benar-benar muka berubah. jadi dia berpikir selalu naik rumah saya naik sepeda motor jatuh terus kan gitu. Berarti itu kan filosofi ada kejadian yang membuat seperti Ternyata tidak seperti itu. bisa dipahami sampai di sini. Nah, jadi itu kan nyatanya Apakah ada masih ada yang Mas Afrian seperti apa udah prosedurnya saya lihat sudah bagus. Kalau Mas Afrian sudah Tapi masuk menempatkan mencari irasionalnya bisa masuk kita di akhiri ya. kategori mana, Terima kasih Mas Afrian. dispute-nya seperti apa itu yang harus